Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya, yaitu budidaya semangka dengan metode yang mungkin belum banyak dikenal. Apakah sahabat pernah mendengar tentang penanaman semangka menggunakan ajir? Biasanya, petani semangka membiarkan tanaman merambat di atas tanah dengan sistem terasa. Tapi di video kali ini kita akan mengulas bagaimana metode penanaman semangka secara vertikal dengan ajir. Kita akan mengupas cara Mas Parianto, seorang petani dari Karanganyar yang sukses mempraktikkan metode ini dengan hasil yang memukau. Apa saja keuntungan dari tantangannya? Mari kita simak video ini sampai habis agar sahabat tahu rahasia sukses budidaya semangka berkualitas premium ala Mas Parianto. Mari kita mulai perjalanan agrikultur kita. Petani semangka pada umumnya menerapkan pola tanam telasa. Pengertian sistem tanam telasa atau tanpa ajir pada penanaman semangka adalah metode penanaman yang tidak menggunakan ajir atau penyangga atau tiang bambu untuk menopang tanaman. Dalam sistem ini, tanaman semangka dibiarkan merambat secara alami di atas permukaan tanah tanpa bantuan penyangga vertikal. Tetapi, apakah memungkinkan juga menanam tanaman semangka tanpa telasah? Justru sebaliknya, yakni menggunakan ajir. Pada video kali ini, akan kami ulaskan cara budidaya sekaligus perawatan tanaman semangka dengan menggunakan ajir. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita memahami keuntungan dari masing-masing perlakuan baik itu sistem telasah dan ajir. Karakteristik sistem tanam telasah atau tanpa ajir. Yang pertama, rambatan tanam di atas tanah. Tanaman semangka merambat langsung di atas tanah sehingga membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menyebar. Yang kedua, menghemat biaya. Karena tidak menggunakan ajir atau penyangga, metode ini lebih hemat biaya dan tenaga dalam persiapannya. Yang ketiga, pengelolaan lahan. Sistem ini biasanya diterapkan pada lahan yang cukup luas dan terbuka, agar tanaman memiliki cukup ruang untuk tumbuh dan merambat. Keuntungannya dari sistem terasa ini adalah, yang pertama, biaya lebih rendah. Tidak memerlukan ajir atau tiang, yang mengurangi biaya pembelian dan pemasangan. Yang kedua, proses penanaman lebih cepat. Tanaman bisa langsung dibiarkan merambat di tanah, tanpa harus mengikat tanaman pada ajir. Yang ketiga, pertumbuhan lebih alami. Karena tanaman dibiarkan merambat secara alami. Ini lebih sesuai dengan kebiasaan alami pertumbuhan semangka. Sedangkan keuntungan penanaman semangka menggunakan ajir adalah, yang pertama, menghemat ruang. Dengan penanaman vertikal menggunakan ajir, tanaman semangka bisa tumbuh ke atas, sehingga lebih hemat lahan dan cocok diterapkan pada area terbatas. Yang kedua, sirkulasi udara lebih baik. Rambatan vertikal meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tanaman, yang membantu mengurangi kelembapan berlebih yang bisa menyebabkan penyakit. Yang ketiga, buah terhindar dari kontak langsung dengan tanah. Buah semangka yang menggantung tidak akan bersentuhan langsung dengan tanah, sehingga mengurangi risiko pembusukan dan kerusakan akibat kelembapan tanah. Yang keempat, pengendalian hama lebih mudah. Tanaman yang tumbuh ke atas lebih mudah diperiksa dan dipantau, sehingga memudahkan dalam pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima, akses lebih mudah untuk pemeliharaan. Karena tanaman semangka berada di atas ajir, memudahkan petani untuk melakukan perawatan seperti penyemprotan pestisida, pemangkasan, atau pemupukan.
Sedangkan manfaat penanaman semangka menggunakan ajir adalah yang pertama, kualitas buah yang lebih baik. Dengan ajir, buah semangka menggantung dan jauh dari tanah, mengurangi resiko cacat buah akibat kontak dengan permukaan keras atau lembab. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Sistem ajir memungkinkan tanaman lebih terpapar sinar matahari yang merangsang proses fotosintesis dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ketiga, mengurangi serangan penyakit tanah. Tanaman yang tidak bersentuhan dengan tanah langsung mengurangi kemungkinan terserang penyakit yang disebabkan oleh patogen tanah, seperti busuk akar dan jamur. Yang keempat, memaksimalkan lahan. Penanaman vertikal dapat memaksimalkan penggunaan lahan, membuatnya ideal untuk lahan kecil yang ingin tetap produktif. Mas Paryanto, seorang petani dari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Jenis semangka yang ditanam Mas Paryanto adalah salah satu jenis semangka premium, di mana arah pemasarannya langsung ke pasar modern. Jenis semangka yang beliau tanam adalah Baby Black. Terkait dengan ukuran buahnya yang sedang, tidak terlalu besar, kisaran bobot 1,6 sampai 3 kg. Permintaan pasar modern memang tidak menghendaki dari segi bobotnya. Yang terpenting adalah buah sehat premium dan rasa. Sehingga untuk pembuahan yang ditumbuhkan pertanaman 2-3 buah. Pengolahan lahan pertama beliau adalah proses pemberian pupuk dasar. Bedengan yang sudah terbentuk beliau rotari kembali bersamaan dengan pupuk dasar. Setelah pupuk dasar tertabur merata, kemudian melakukan proses pendiaman selama 3-4 minggu. Pupuk dasar yang beliau gunakan adalah pupuk kandang dan dolomit. Proses pendiaman ini bertujuan mematangkan pupuk kandang agar bisa berhomogen baik dengan tanah, serta efek dolomit dalam menaikkan pH tanah dalam kondisi stabil. Harapan beliau, sekali rotari dan pemberian pupuk dasar bisa untuk tanam 2 musim. Dan untuk jarak tanam yang beliau gunakan adalah 80 cm x 90 cm dengan model 1 lajur. Pemangkasan pucuk mulai dilakukan di saat tanaman mulai berumur 12 hari setelah tanam. Pemangkasan pucuk dilakukan pada daun 5-6. Pemangkasan pucuk dilakukan untuk merangsang pertumbuhan sulur. Di saat sulur mulai tumbuh, kemudian beliau seleksi kembali dan hanya menyisakan 3 sulur terbaik versi beliau. Dari dimulainya penyeleksian sulur terbaik akan membawa bibit buah terbaik juga. Setelah sulur dapat membawa bakal bunga, tepatnya di umur 30 hari setelah tanam, di saat itulah beliau mulai tahap polinasi. Perkawinan bunga jantan dengan betina atau akrab disebut dengan polinasi dilakukan secara manual dan melihat kondisi tanaman. Jadi, setiap tanaman diberikan tanda yang berbeda. Itu artinya tanda yang menjelaskan waktu polinasi berbeda. Memang harus selektif karena memang harus paham melihat pertumbuhan tanaman. Dengan cara seperti ini, membuat simpel dalam perawatan serta cara budidaya beliau memang termanajemen dengan rapi. Proses kocor tanaman dilakukan dengan interval 5 hari sekali. Jadi, singkat cerita, Mas Paryanto ini bermitra dengan sebuah perusahaan, sehingga proses budidaya semangka beliau terdapat beberapa SOP. Meskipun bermitra dengan salah satu perusahaan, untuk pupuk yang dibutuhkan harus sesuai dengan SOP perusahaan tersebut. Sedangkan untuk perawatan harian sesuai dengan selera Mas Paryanto. Untuk pupuk kocor yang beliau gunakan harian adalah NPK Mutiara 16-16-16 dan asam humat Power Soil. Demikian video ini kami buat, kesimpulannya adalah perawatan semangka dengan cara pembeda dari petani umumnya masih bisa dilakukan. Menurut Mas Paryanto, yang terpenting adalah eksekusi terlebih dahulu, soal hasil pikir belakangan, karena beliau percaya bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita sudah belajar banyak dari Mas Paryanto.
tentang cara budidaya semangka menggunakan ajir yang ternyata bisa memberikan banyak keuntungan, mulai dari menghemat ruang, meningkatkan kualitas buah, hingga memudahkan perawatan. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia pertanian. Jangan ragu juga untuk tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin sahabat bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.